Baik, Bapak Ibu Dharma yang berbahagia, Romo Ramani, Romo yang saya mau izin, Romo Mur juga, saya duduk di sini. Bukan berarti saya lebih tinggi ya, Romo ya. Saya masih junior ini. Nah, tetap ibu mah tinggal Romo sama berdua. Kalau saya mah masih badannya tinggal Romo. Baik, Romo Ramani, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersikap adil sejenak. Fokuskan pikiran kita kepada guru bimbingan kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Amitabha Buddhaya. Namo Mahaswara Bodhisattva Masatwa. Namo Maitreya Bodhisattva Masatwa. Namo Sadhe Bodhisattva Masatwa. Terima kasih kepada Romo Heriadi, Romo Mo juga, Ibu Yani, dan para umat yang sudah berkenan hadir dan mau sharing dharma dengan saya. Dan sebelumnya ya, kebanggaan buat saya juga nih, ada Romo senior saya ini. Tolong ya Romo, kalau ada yang salah-salah tolong dikoreksi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, hari ini cuaca cukup mendukung. Coba kalau ini diganti dengan hari Jumat cuaca. Tapi omikron Bapak Ibu, hujannya mulai dari malam Jumat sampai Jumat sore, Jumat malamnya saya masih berkesempatan ceramah juga di Wihara Jetawana. Begitu jam 4, jam 5 itu keras suasananya. Jadi omikron. Ini yang sekarang ini yang saya mikirin itu, kalau bulan ceramah itu cuaca doang. Kalau saya datang, saya usahakan ke sini, takut umatnya kagak ada. Iya. Kalau kita komitmen mau hujan, mau angin, mau duduk, mau apa ada, ayo kita datang sama-sama. Ayo gitu. Ya, itulah semangat kita. Ya. Jadi terima kasih bahwa pada hari ini saya diberi kesempatan masih di dalam sharing dharma ya tentang persembahyangan akhir tahun atau Imlek antara tradisi dan agama. Saya pernah mengingatkan, tolong jangan lagi diperdebatkan Imlek itu tradisi atau agama. Siapapun orangnya yang masih keturunan, dia berhak merayakan tahun baru itu, apapun agama, ya, apapun agama. Nah, pada kesempatan ini sebelumnya saya mau tanya dulu sama ibu-ibu terutama, atau bapak bukan berarti saya nggak mau tanya, bukan. Bu, lagi onde kemarin panas nggak Bu? Panas ya? Bener panas? Jadi Imleknya belum tentu. Nggak pasti Pak Bu. Nih sekarang nih tanggal 22 kemarin kita makan onde panas memang. Imlek hujan belum tentu. Saya sudah mengamati tuh katanya dari orang-orang dulu begitu, tapi enggak juga. Kalaupun hujan cuma kebetulan aja, ya memangnya musim hujan. Sebenarnya Desember Januari itu kan memang salah satu puncak yang menjadi musim hujan gitu. Tapi Jakarta ini hujannya juga banjirnya baru cuman seperempat itu juga belum ada di Jakarta nih. Biasanya mah udah banyak yang hujan yang kebanjiran ke sana kemari. Tapi ini banjirnya belum banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya cuma mengulang ya tentang persembahyangan akhir tahun. Besok hari Rabu malam Kamis adalah Capgo terakhir di tahun 2574. Besok nih Rabu malam Kamis ya. Setelah hari Kamis Capgo itu mulai hari Jumatnya ya, itu kita udah mulai bebetrek tuh Romo. Bebetrek itu bahasa Jerman ya, bebetrek tuh. Jadi episode kalau kata sinetron dari tanggal 16
17, 18, 19, 20, 21, 22 sampai 23 itu kita episode bebersih. Ya, saya yakin di sini masih ada yang ngeluarin kasur kali ya, masih ada ya. Sofa dikeluarin masih ada, dijemur terus digebukin sofa. Saya yakin masih ada. Lah memang gitu, memang dari dulunya seperti itu gitu. Ya sebenarnya mah kita kalau mau bersihin kasur, mau ngitin sofa mah ya nggak perlu setahun sekali kali. Ya setiap bulan atau apa juga. Kan kasur kan apalagi musim hujan kan lembab Bu, Pak, apalagi setrika segala macam. Tapi orang tua dulu mah ya memang hebat-hebat. Dia mah setahun sekali nggak bersih kabang-kabang, setahun sekali. Iya dia mah nggak perlu. Ya kalau istri saya mah kalau ada setiap bulan ada kabang-kabang aja. Masih ada kabang-kabang Bu? Masih ada yang rumahnya gini, masih ada? Masih? Wah itu Romo Herani cuma bangun tuh. Itu ada yang rapi, kabang-kabang atau di nyawa. Kabang-kabang ini tuh yang apa? Yang di tembok yang nempel di apa ya? Bala-bala. Bala-bala itu mainan. Oh, saya juga doyan cuma. Ini kabang-kabang semacam apa ya? Ini nggak ada sih di orang nih. Kalau saya ceramah mau tahun baru ini kabang-kabang sisain. Jangan dibersihin semua, jadi tuh kabang-kabang gitu tuh. Jadi kalau istri saya mah ngebersihin mah nggak perlu setahun sekali. Kalau kalau saya masih hidup bener ya masih setahun sekali. Kalau misalkan dia begitu saya ngebersihin domelin saya sama Mama Kolon. Jangan dibersihin. Emang kenapa mah? Biar kumpulin. Ya, nanti biar banyak deh. Coba kabang-kabang dikumpulin biar banyak. Kalau duit mah dikumpulin banyak tuh tidak bisa kemana-mana. Kabang-kabang loh, itu rezeki katanya. Ini kan orang dulu nih. Tapi kalau kita sudah berpikiran maju dan logika kita jalan, ya udah. Jadi 16 sampai 23 itu episode kita bebersih. Bebersih apa aja? Banyak. Ada yang ngecat. Biasanya kalau tahun baru ngecat nih ya. Rumahnya dicat. Biasa. Terus ada yang ngayak abu. Masih ada Bu yang ngayak abu di sini? Masih Romo. Tuh saya pesannya kalau ngayak abu tolong jangan sendiri. Jangan yang di rumah itu aja Bu. Kasih tahu saudara-saudaranya, apalagi anak-anak dari almarhum, kasih tahu semua. Cuma ya memang kalau rumahnya deket-deket, kalau rumahnya di Bandung mah sampai di mana gitu ya jangan repot ya, kesian, ongkosnya mahal. Udah deket-deket kayak di sini di Bojong Nangka, misalkan ada rumahnya di mana tuh di daerah sini aja di Kecamatan Kelapa II, bilangin bahwa ini hari ini kita mau ngayak abu, tolong datang ya. Itu adalah penting, jangan dianggap sepele loh Bu. Ini mah ibu mah kalau ngayak abu yang dihitung abunya, kalau dihiolong umur deminya banyak, begitu. Ya, aduh abunya ngumpul. Jadi ini kan permukaan ini nih, hiolong, jadi dia ngumpul tuh kayak berkuburan. Itu memang kalau kita sembayangin setiap jahit, setiap jago, ya pastilah nambah. Jadi begitu kita bebersih semua, entah ada yang mau ganti tapak abunya, ada yang mau ngebersihin hiolongnya, ada yang mau ngebersihin lampu hiasan, itu masing-masing. Ayo kita kerjasama. Nah begitu udah abu di ayat dituang tuh, itu yang paling penting. Momen itu yang paling dari anak yang tertua kita persilahkan. Ayo Kode, insok. Anak yang kedua silakan. Terus tuh, begitu anak udah cucu, ajarin tuh. Nih, gara-gara ada hiolong ini ada papa. Begitu ada papa, kamu ada begitu. Ya, itu kan yang baik. Dan itu harus kita lakukan. Dan nanti saya akan membahas ada beberapa hal yang menjelang tahun baru atau tahun baru Imlek itu yang perlu kita nggak usah pakai lagi. Nah, pada tanggal 23, 24
Malah itu ada dua versi loh yang mengatakan ada yang namanya Gisi Siang hari persaudaraan itu menurut agama Kong. Ada Capung Kong naik melaporkan kegiatan kita selama 1 tahun itu menurut Taoisme. Kalau Gisi Siang hari persaudaraan makanya ucapan terima kasih, kemudian kalau ada yang menurut rezekinya berlebih, makanya nggak heran kalau ada tahun baru itu para donatur itu memberikan paket sembako. Itu hari persaudaraan Gisi Siang pada tanggal 12. Lalu menurut Taoisme itu adalah hari Capung Kong naik atau tepekong dapur. Sampai beli tepekong dapur di rumah ada. Kalau saya tepekong dapur ya di rumah kawin. Kalau kita Jota semayang tepekong dapur. Ya, Capung Kong. Iya Capung Kong, iya tepekong dapur dia juga. Kalau orang kita mah namanya orang jual gantung, namanya mah Capung Kong, tapi orang nyebutnya tepekong dapur karena adanya di dapur. Dia ada pertanyaan lagi dari umat. Romo kenapa namanya tepekong dapur? Ya karena memang ada di dapur. Ya jadi kenapa itu ada di dapur dia? Bu, Pak, yang namanya orang tinggal, walaupun dia punya rumah ataupun ngontrak, itu yang namanya dapur pasti punya. Betul nggak Bu? Yang namanya kompor pasti punya. Yang namanya ada kompor, ada tempatnya segala itu yang kita namakan dapur. Jadi semua apa yang kita lakukan menurut orang dulunya bahwa kita ini dicatat. Kayak Romo Mulyadi malam Selasa kemarin ceramah di Blimbing. Ada laporannya sama saya. Nyampe itu. Laporannya sama saya ada. CCTV ya Bu. Waduh. Begitu lewat juga ke depan rumah saya, ke gang rumah saya tuh udah suaranya bergetar. Iya. Ini seperti itu. Ceramah, baca parika, dicatat tuh. Ini kita versi cerita dulu nih. Ini bukan kita belum hubungan dengan agama Buddha dulu belum. Dicatat. Nah begitu dicatat ke Raja Langit, wah begini kasih hadiah. Ya hadiahnya apa? Ya anaknya ada yang kembar, ya, terus badannya. Menurut Taoisme, Romo itu orang senang loh. Bukan orang kaya, saya bilang orang senang ya. Karena orang senang itu pikiran, bukan pikirannya kagak ada, pikiran mah ada, tapi pikirannya siong. Beda ya, tiong. Kalau tiong itu, bayar makan, bayar ini mah itu gitu. Sama nih mas saya, orang mau ngeliat saya dulu. Orang senang, orang kaya. Jadi kalau dilihat dari jogrokan yang tahu jogrokan tuh. Saya takutnya di sini nggak tahu jogrokan. Itu kita di jogrokan udah menang. Kalau kita berdua jalan, itu apalagi kita pakai setelan jas udah disangkain udah kalau merah gitu. Bener. Mana yang namanya enggak, bukan apa-apa, saya pengen kenal doang. Enggak, yang namanya itu Romo Bibi somong amat, saya patut saya yang ngerti, saya yang minta fotonya, saya yang minta temanya, kok saya enggak ada sapa-sapa ya. Dan seperti itu. Jadi kalau yang masih ada sembahyang di depan rumah ke Capung Kong naik atau ke Pekong Napolres segala macam, silakan kalau masalah. Jadi yang syarat utamanya di situ harus ada permen. Kenapa ada permen? Kan dulu material, kalau sekarang material susah untuk permen aja dah. Permen kenapa? Karena permen itu manis Bapak Ibu. Supaya Capung Kong itu melaporkannya ke Raja Langit yang manis-manis tentang kita. Nah itu. Makanya kalau orang yang disogok mah hakim segala apa jasa. Kalau kita mah dewa yang kita sogok supaya aturannya bagus. Itu seperti. Cuma jangan berharap wah Capung Kong naik ke langit nih tanggal 24 nih 23 Maret jam 12 ke tanggal 24 naik ke langit sampai tanggal 4 baru turun. Berarti kita berbuat jahat nggak apa-apa dong, nggak ada yang nyatet tuh. Nggak bisa. Untuk tapi dia masih di sono, turun. Pak, Bu,
Kalau saya lagi sering dharma di sini, berarti di rumah saya nggak ada saya. Kalau di sini ada saya, di rumah ada saya, itu pertanyaan. Jangan-jangan saya udah gata-gata parasan gata beriswaha bisa. Itu kan di kita kan masih ada tuh yang orang meninggal, tapi ada orang itu masih ketemu, namanya ngebrene ya. Kalau ngebrene tahu ya? Ya ini mah bahasanya kita bahasa Jerman semua ini. Ya, saya ceramah nggak perlu bahasa Melayu tinggi lah, bahasa yang biasa-biasa aja, yang gampang dicerna tuh kayak ngebrene, ngebetrek, ya Hollywood. Jadi seperti itu. Terus setelah Ngacok Purkong itu adalah dewa dari Taoisme. Jadi kalau misalkan ada tanggal 24 dia klaim umat Konghucu sebagai hari Jisi Siang sebagai hari persaudaraan, itu juga silakan. Nah, nanti budanya apa ntar juga ada. Nah setelah 24, 25, 26, 27, 28, 29 tahun ini cuma sampai tanggal 29 itu kita mulai sembayangan mau tahun baru. Ibu-ibu nyebutnya jangan sembahyang tahun baru ya Bu. Kalau ibu nyebutnya sembahyang tahun baru berarti ibu sembahyangnya satu Ciawe. Jadi ngomongnya bagaimana? Mau tahun baru, menjelang tahun baru atau menyambut tahun baru. Persembahannya silakan. Apa ibu yang ibu mampu, yang ibu punya, yang penting ikhlas persembahan. Mau ada kue Cina susunan silakan, mau ada dodol juga silakan, mau ada samsen masih mampu silakan, enggak juga enggak. Jangan ada pertanyaan kalau orang nanya sebelum 3 tahun berkabung selesai sembahyang nggak boleh ada kue Cina sama dodol. Kenapa? Karena lengket. Sama tuh sama sembahyang ondek kemarin. Kenapa nggak bikin ondek? Belum 3 tahun. Habis, ya ondek kan lengket, kita kalau ke mata pada nempel. Jadi mata pada buta. Makan boleh. Gak bisa lihat Bu, memang begini ya ondek mah lengket semua. Lah kue Cina juga lengket apa? Baru mateng. Bikin nggak boleh, beli nggak boleh. Kalau ngebikin mah terlalu repot kamu. Jadi yang nggak boleh itu di altar itu nggak boleh ada. Sebenarnya zaman dulu itu bukan yang nggak boleh, diimbau, diingatkan kalau bisa jangan ada kue Cina dulu deh, atau yang terbuat dari ketan, karena ketan itu mahal. Kamu kan habis berkabung. Nah, berkabung dulu sama sekarang kan beda. Sekarang mau berkabung kita 5 pepau ya, sudah lihat kotaknya ada nggak sih? Kalau zaman dulu orang pada nganter Bu, pada nganter beras segala macam, nggak ada yang nganter duit. Tapi sekarang jeleknya begini orang sekarang. Nih, saya kenal ke rumah hari-hari. Lagi dia pesta, misalkan saya mau nganter 300. Misalkan lagi sampai yang meninggal, saya pepau juga 300, utangan 600. Saya pesa berapa duit yang ngebalas? Saya ngebalas cuma 300 ya. Tapi di mana mah kagak ngomong. Nah, cuma di sini mah kita bicaranya di orang kampung rawa mana. Di sini mah kagak. Surabaya. Pak Bu, sebenarnya kalau kita mau pepau udah terusinnya jangan pakai nama. Sebenarnya cuma kadang-kadang kita masih melekat. Entar kalau nama gua nggak ditulis, dia kagak tahu gua pepaunya berapa. Yang kagak datang. Padahal mah, makanya itu Pak, kalau mau kemana-mana, kalau momen penting jangan lupa foto. Nih, lu bakal tuh gua datang bikin. Jadi seperti itu. Terus ya jadi 25, 26, 27, 28, 29 silakan Ibu mulai sembahyang. Jam berapa sembahyangnya Bu? Hah? Sore ini jam berapa saya mau tanya lagi? Jam 4. Ini udah pinter Romo dari umat udah pinter. Nggak ada yang jawab jam 2. Kalau jam 2 mau bukan sembahyang bukan makan sore, mindo itu. Nah iya coba. Romo Mulyadi, kalau jam 2 itu apa disebutnya makan sore? Mindo.
No, lagi mindo. Mana Bu? Apanya nak? No, lagi mindo. Gitu. Ya Bu ya itu. Jadi kalau di sini mah mungkin kalau jeruk bali gampang kali ya Bu ya. Jeruk bali gampang nggak? Jadi kalau nggak ada jeruk bali itu juga jangan aprak-aprakan kemana-mana. Sembayang orang yang jeruk bali kemana-mana, padahal jeruk bali yang dijual juga mentah. Udah gitu daunnya dijahit pakai benang. Iya. Ya, udah gitu ini pisang raja diginiin. Tengah-tengahnya jeruk bali, terus ditaruhin duku rambutan. Maksudnya apa jeruk? Enggak ada maksudnya, pokoknya biar bagus doang. Kalau pisang tetap ada maknanya. Gak jeruk atau rambutan semuanya manis. Ya tentunya keluarga kita biar harmonis, itu aja. Jangan kalau nggak ada jeruk bali sembahyang tahun baru nggak sah. Sama juga sembahyang tempe kalau nggak dapat tupat nggak dapat nggak sah. Ada yang ngomong gitu. Dapat tupat itu cuma di Benteng doang, ada di kita doang Bu. Di tempat lain nggak ada. Di Bekasi gua nggak ada. Emang yang manggil kode cingnya segala gitu emang di mana? Ya paling lengkap kita. Makanya kita harus pergunakan ya kearifan lokal kita. Itu yang namanya tinga, kode, koci, itu adanya di kita. Kalau Mandarin mah ada yang ada sosok segala macam nama asup tuh. Di kita mah cek yang paling kecil cacing. Iya, bu yang tengah bunga kucing. Begitu. Kan kalau yang kecil kan koci. Kalau bu yang paling gede kude. Bu yang tengah bunga, bu yang kecil kucing. Gitu jadi. Ya. Makanya Buddha bilang juga apa? Dengan Pertapanigroda pada saat dia berdiskusi tentang Dharma, itu Sang Buddha bilang ke Pertapanigroda, saya mengajarkan Dharma kepadamu bukan berarti engkau meninggalkan tradisi dan budayamu yang kamu laksanakan pada saat. Saya ulang. Aku mengajarkan Dharma kepadamu bukan untuk engkau meninggalkan tradisi dan budayamu yang kamu lakukan pada saat. Jadi Sang Buddha itu sangat menjunjung tinggi tradisi-tradisi yang dilaksanakan oleh para murid dan umat-umatnya. Makanya kalau saya diundang ke Welewana, saya sangat antusias. Walaupun ini Magabudi, tapi terbuka gitu. Itu sebenarnya. Kalau 30 tahun yang lalu Romawi seperti begini, Magabudi bersinar di tangan raya semua. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting mah sekarang udah itu. Jadi jangan sekali-sekali memang ada tradisi yang memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh, jadi kalau malam Tiagwe ya Bu ya, Ibu jangan lagi itu buka pintu sampai ngablak, Ngablak tuh terbuka lebar, bukan begitu tuh. Itu ngablak tuh pintu. Jendela jangan sampai dibuka lagi Bu ya malam-malam ya. Dari malam sampai pagi jangan dibuka lagi itu. Rezeki datang kagak, nyamuk pada datang. Jangan lagi, itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan sudah tidak sesuai dengan ajaran kita. Tapi kalau Ibu bertanya, apakah Romo kalau pada saat malam tahun baru kita harus berpakaian serba baru? Iya, jawaban. Kalau memang bisa, iya, kudu. Karena simbol inilah menjelang tahun baru. Kita harus semangat baru, perilaku baru, semuanya. Begitu. Yang tadinya cuma kebaktian di Welewana sebulan 2 kali, nambah sebulan jadi 4 kali, begitu kan. Jadi kalau ada apa-apa gampang ngajaknya. Kalau orang ngaji mah gampang kalau diajaknya. Jadi bolong-bolong. Kita kalau kakak diajak ngambek. Ya kalau misalkan lagi mau kemana gitu, misalkan ke puncak. Kebetulan pengurus di sini ada donatur dan semua umat diajak berdasarkan daftar hadir. Siapa yang daftar hadirnya full, dia berhak berangkat. Nggak ada yang nggak full nih. Tapi di sini mah nggak ada yang ngambek ya Bu ya. Merah-merah begini, mantap ini, semangatnya ya. Gitu. Jadi seperti itu. Ini harus. Bu, ibu-ibu mah udah gampang lah Bu.
Kalau laki-laki mah agak susah. Ibu-ibu paling juga belinya merek Sunli, baju tidur merek Sunli, udah pakai semua. Dan udah jangan begadang lagi ya, udah gak ada yang begadang lagi udah. Tapi kalau masih ibu bisa bertahan sampai jam 12 malam, silakan ibu sembahyang. Kalau di rumahnya ada agar atau ada ini, ada yang ada tiang atau ada kaleng, silakan sembahyang di depan. Ucapin terima kasih. Ya, bahwa kita pada hari ini masih diberikan berkah sehat, panjang umur, dengan usia kita bertambah satu. Kan yang tahun baru berarti usia kita kan bertambah satu, Bu. Ya, makanya sio itu mingginan terus, mingin tambah terus. Nah, makanya besok disebutnya sio naga kayu, daftar sio olahraga. Ini dulu. Ya, jadi begitu tanggal 1 anak terhadap orang tua dia harus pahit, nggak boleh kalah. Kenapa begitu? Bukan menghormat saya dipaikuin sama anak, bukan anak saya ngeliat bibit, bukan bibit kan mau begini aja lah itu orangnya. Tapi dia harus melihat pengorbanan orang tuanya ketika dia masih dalam kandungan, masih kecil, sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai dia lulus. Coba Bu, saya mau tanya sama ibu. Kalau saya nggak pernah hamil ya Bu ya, jadi saya nggak ngerasain saya. Ini kalau pemandangan nih Ibu, taruh ke country golf ya, yang keren yang dikit. Ibu hamil besar, udah hamil 7 bulan, apa itu perlu bisa ditaruh di meja? Nggak bisa Bu. Tetap itu perlu dibawa-bawa terus kemana-mana. Itu masih dalam kandungan. Begitu lahir, umur 6-7 bulan sakit, belum bisa ngomong, cuma bisanya nangis doang. Kalau udah gede sih bisa nangis. Apa yang sakit perut, apa yang sakit kepala, apa yang sakit puyeng, bisa dia ngomong. Tapi kalau anak 6-7 bulan dia bisa apa? Cuma nangis. Sampai ibunya berkata, Dewa kuat, kalau memang penyakit anak ini bisa dipindahkan ke saya, tolong pindah. Itu nggak juga. Iya. Kalau anak sakit kita kerja juga nggak tenang Pak Bu. Ini anak lagi ngapain? Udah turun panas, batuknya udah hilang udah. Ya. Kita khawatir. Itulah makanya itu. Nah, mungkin di antara bapak ibu udah ada punya mantu. Coba udah punya mantu aja, kasih sayang papa mama itu nggak pernah pudar. Begitu punya cucu dia bawa balik ke cucu dia sayang. Dia nanya cucunya nggak dibawa kemana? Emang kemana ini? Sakit Pak. Emang akan dibawa ke dokter? Belum sempat. Dah, demam ayam. Udah bener, gue yang bawa ke dokter. Begini. Itu umpama mama. Jadi sampai kapanpun kasih sayang orang tua papa mama nggak pernah hilang sedikit. Dan yang ada anak-anak bertanya kepada Buddha setelah Bante nggak ada, setelah yang Maha Guru nggak ada, kepada siapa saya harus mohon? No, di rumah ada Buddha hidup, papa, mama. Itu sama Buddha juga gitu. Jadi harus. Jadi ibu jangan, kalau anak mau baik, aduh jangan mama mau bukan dewa. Emang kita mau bukan dewa, tapi dia harus menghormati. Dia harus merenung bagaimana pengorbanan kita. Mulai dari dia kecil, udah gede udah enak kayak saya dikasih abang saya dikasih ayah. Sekarang bekerja enak, minimal beban kita kurang satu. Itu doang. Tapi kalau anak masuk sekolah perhatian kayak ibu Yani, kayak sekolah kita perhatian. Bagaimana belum uang jajannya, buku-bukunya, belum perhatian pergaulan, kita kontrol. Ya anak kalau kemana-mana belum pulang malam, bisa kita nanyain kemana nih? Nggak mungkin ada orang tua anak yang kemana-mana mau main belum pulang jam 12 jam 1. Lah bodoh, ntar udah pulang. Nggak ada yang begitu. Tetap. Nah, makanya orang tua masih ngomel-ngomel ya, papa mama masih ngomel-ngomel ya. Mungkin ibu pada ngomong, ya Romo makanan nggak pernah ngomel. Enak aja, tetap yang ngomel Pak Bu. Ngomel itu tandanya sayang. Bukan tandanya nggak sayang ngomel. Ini kita kalau ngomel, kalau zaman dulu ya, zaman papa saya kalau ngomel, bandel amat marah begini.
Mau bilangin apa? Mabur lu, tau mabur nggak? Mabur. Bahasa mabur tau nggak? Mabur lu. Dia pergi gitu loh. Mabur tuh pergi. Jadi kan nggak mungkin orang tua zaman dulu. Lu panggil pergi, nggak mungkin. Mabur lu. Jangan pulang bro. Tapi begitu jam 10 nggak pulang ditanyain, ini anak pulang kok belum pulang? Iya. Jam 11. Mana untuk belum pulang? Ya apa sih momennya begitu jadi anak mabuk begitu begitu pulang. Begitu pas dia pulang itu anak udah makan. Itu Pak kasih sayang orang tua begitu. Makanya kalau kita perlakukan orang tua kita seperti itu, kalau sama anak kita juga akan diperlakukan. Ya, jadi pas tanggal 1 seperti itu. Terus saya kemarin di Jetawana ditanya sama umat nih Romo itu kan anak terhadap orang tua Pak Ikwi. Nah sekarang kalau istri ke suami bagaimana, Pak Ikwi enggak? Ditanya soal begitu Romo. Ya saya jelasin juga, saya praktekin juga. Istri saya nih, ya ini saya praktekin ya Bu ya. Jangan Bu, maaf, Romo saya begini ya. Pertama saya udah ngap juga. Jadi kalau misalkan sama suami kita cuma misalkan apa Pak tahun lalu gitu kurang resep ya. Kurang resep. Sebentar saya tanya ibu. Nih Pak, nih saya contohin. Ini misalkan ini saya duduk di sini. Itu isi saya. Kalau dia mau ucapkan tahun baru, dia enggak. Saya bilang nggak perlu pahit, yang namanya sama suami nggak perlu pahit. Begini aja, sambil bersimpuh, dia panggilnya ayam beb saya. Bukan okok. Ya, saya diprotes sama Romo Sony. Kan udah jadi suami istri manggil okok ayah kata dia. Saya melihat papa mama makannya yang gesek. Ini istri saya di sebelah anak saya di belakang. Ini kan bantu kan. Oh, selamat tahun baru ya. Maafin Yaya kalau Yaya selama ini punya. Gitu. Biasanya oke. Apa? Sama-sama. Papa juga minta maaf. Kamu. Biasa cuma dipelok, cipika-cipiki. Cipika-cipiki mau boleh kali. Ya. Terus kita duduk berdua, anak yang paling besar. Anak yang paling besar duduk, anak yang nomor 2, nomor 3. Nah, terus. Dan dia ke pokoknya ya seperti saya tadi, seperti istri saya ke saya. Nah, kalau anak ya pasti kita bangun. Ya, bangun. Semoga ini ya. Pak, Bu, kalau ibu begitu lakukan nanti, besok di tanggal 14, saya yakin sama suaminya, minta apa juga pasti dikasih. Cuman kurang itu aja gitu, cuma begini doang. Kalau saya begitu, ya dia bersimpuh tetap cuma nggak kayak gitu. Nggak boleh, saya larang. Karena kita bukannya anak suami istri. Kita tahu kan kita dapatnya gede doang kan gede. Kita kan jual merawat dulu. Kan beda sama orang tua makan tuh merawat dari kandungan dari yang sederhana. Hah? Sederhana. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau ibu mau pakai, berarti ibu menghormati suami ibu memang sebagai kepala keluarga dan sebagai suami tercinta itu. Jangan ini mami nggak apa-apa. Pak, ini gelang rasanya udah kecil, Pak. Cuma kalau luar biasa kita kasih Narjaya yuk. Beli ini ada dia. Gampang, turutin kata saya begini. Rayu suami. Pak, Bu, lelaki itu adatnya doang sebabun. Tanya dia. Tuh. Tapi kalau istrinya mengalah gitu ya, ngerayu, waduh, sebenarnya apa juga luntur. Jangan kalau misalkan laki, suami udah ngambek, ya menjadi laki ya. Kalau suami udah ngambek, isinya tambah ngambek, gini, aduh ini kan kita. Logika. Lapar. Hah? Ada warteg.
marah kan 3 hari doang, tapi bobot mah enggak kita mah. Ya namanya keluarga mah wajar, Pak. Jangan saya sekarang sudah bicara begini. Lo ngomong nggak bakal ribut kan? Ribut mah pasti ribut. Yang namanya manusia mah pasti ribut, ada ributnya. Cuma ributnya nggak parah kayak orang memutar atau piring terbang. Enggak. Itu kalau saya, pokoknya 3 hari poinnya enggak. Ya, ini dia nggak ngikut karena tugas negara. Tugas negaranya apa? Nyuci. Ya. Terus pada tanggal 1 Januari, ya Pak Bu, ada keponakan mau mersen kita. Jangan belagak munafik, jangan belagak gak butuh. Kalau ini buat ini buat ini. Emang lu udah punya? Soal itu mah basa-basi. Iya, tapi jangan. Ini kebetulan kalau keponakannya orang benar, tapi kalau keponakannya orang talang, emang lu udah punya? Emang duit OX bangga-bangganya? Oh udah ya. Kalau orang talang, oh benar, basa-basi. Udah terima. Ya kan? Jadi jangan berarti dia kasih, dia udah punya. Gitu. Terima. Jangan kita menghalangi dia untuk berbuat baik. Itu persenan juga sama juga berdana. Berdana memberikan milik kita dengan ikhlas, itu berdana. Ya, ambil. Ini emang lu udah punya disambar mah disambar. Jadi dia di kamar dia bentek. Jadi apa ya? Berapa lembar? Abu-abu. Tapi yang bagus saru sama 20.000 sama bulanan saru. Gocengan sama cepetan saru. Hati-hati ya Bu ya. Iya loh. Saya aja dulu pernah salah. Kecuali orangnya baik. Terus ibu jangan mengajarkan kalau anak sudah bekerja tapi dia belum menikah, mau mersen IOO ceknya, silakan, anjurkan. Jangan bilang lu mah belum menikah, jangan mersen, nggak boleh mersen. Itu mengajarkan pelit. Itu sudah kita tidak pakai lagi itu. Yang Imlek yang model begitu itu kita nggak pakai lagi. Ajarkan supaya dia. Karena syarat orang menjadi kaya apabila dia hidup di alam manusia lagi, salah satunya berdana. Tuh syarat Buddha bilang gitu di dalam kita. Bukan bibit bukan. Kalau bibit dong bilangnya bukan begitu. Kasih juga apa juga. Ya, jangan bilang itu kita sudah ketinggalan zaman lagi. Kalau kita sampai bilang kamu belum menikah, jangan mersen, nggak boleh, berat jodoh. Iya. Bu, anak saya belum panjang, udah kerja lagi Bu. Itu anak saya. Promosi. Bukan promosi, saya yang penting muda. Iya. Dia mau orang kaya, mau orang susah, bodo amat, yang penting milik dia, karena dia udah jalan. Lu belum jalan aja. Umur udah 23. Kali ada lu. Beda sama bapaknya. Bapaknya mama SMA apa ada perjanjian. Ya silakan. Sionya ular kecil. Zaman dulu gitu namanya. Orang makan sio ular, bilang aja sio ular. Jangan sio ular kecil. Ini anak sionya apa? Ular kecil. Berarti ada ular gede. Sionya apa? Ular kecil. Ya. Udah ularnya bilang udah. Yang ada. Ular kecil. Cuma saya mah kagak pakai sio. Ini dia dulu. Sionya ular. Harus ini enggak. Rezeki segala apa? Karma dia yang bukan karena dari. Makanya kalau ada orang bilang ke saya, Romo, anak saya nih cewek sionya sio ini, suaminya sio apa calon suaminya sio ini, bagus nggak Romo? Saya tanya dulu udah kerja belum jelek udah. Itu Romo, anak orang mau dikasih apa? Kan zaman dulu mah biar dia belum kerja bapaknya buset, tangannya ngebadat. Asal mau ini dia jual, yang meter belas sono. Asal mau ini belas sono, nggak bisa habis.
sejarah saya punya pekong. Jadi engkonya engkong dari muda, dari kecil sampai tua, sampai meninggal lagi kagak pernah kerja. Ngabisin bandai, dia paling kerjanya mana aja. No, orang cerewet. Iya. Kalau sekarang Pak Bu harus kerja, harus bertanggung jawab. Jangan lagi kalau kayak dulu, nah anak susah pandang udah mau kawin doang, gimana sih? Kira begitu orang dulu. Kalau sekarang nggak bisa, makanya anak saya kumpulin duit, nggak sekarang kumpulin duit, nih sisain, lebihin buat nanti masa depan. Begitu dia pacaran sama orang, mana orang nggak boleh. Begitu dia pacaran sama orang ditegur sama calon sama papanya ini perempuan. Aduh, cek apa nih cek ya? Ini anak cek atau jangan dipacarin aja, papa suruh datang kemari. Jangan kalau ngopi di rumah. Aduh, kapan cek ya? Kalau lu begitu jangan bilang cek mau kapan, mau papa datang, mau minggu ini, mau minggu depan. Masalah papa duit nggak ada, gampang. Papa bisa minjem ke rumah mereka. Coba mau nyembat dulu, nyembat. Bukan minjem lu sana ya, nyembat. Kalau dulu nih, coba nih, lagi nggak punya duit, nyembat dulu, ada buat minjem. Ya, jadi tanggal 3 sampai tanggal 4 rumah tetap kita bersih. Jangan lima kita nunggu bersih rumah, nggak nyapu, ngepel, nunggu tanggal 4. Kalau rumahnya pakai keramik putih coba. Itu sehari nggak dipel, nggak disapu aja udah kotor, debunya udah masuk. Ini 3 hari nggak dipel, nggak disapu. Udah gitu, misalkan anak kita perempuan udah punya pacar sama calon besan itu mau silaturahmi ke rumah kita. Begitu besan masuk ke rumah kita, kata besan apa? Aduh, telapak kaki saya ada. Apa kata besan? Ternyata ini kalau begini anak calon mantu saya pemalu, mamanya juga nggak bisa ngajarin. Padahal bukan itu. Karena kita berpakai pada zaman dulu sebelum hari keempat kita nggak boleh nyapu. Sebelum hari keempat kita nggak boleh nyapu. Itu biarin aja. Pak, kalau dulu rumah kita dari latar, Pak, dari tanah. Jadi sampah itu kita keduk ke kolong balai. Dulu ada balai kan? Tahu balai? Tahu balai nggak? Tahu lah, tahu. Itu kita sapuin, kita masukin ke kolong balai. Terus tanahnya yang ada debu-debunya kita siram air, kita kipirin air, bersih lagi, adem lagi rumah kita. Kalau dulu, kalau sekarang nggak bisa begitu Pak Bu. Udah, mau hari pertama mau nyapu aja udah. Nah, tanggal 4 ya cobung turun. Ada juga orang yang mau main depan. Terus tanggal 5-nya, kalau memang ada keluarga kita makamnya di sini dekat, tolong ke makam, tengok ke makam. Sebenarnya kita ada 2 kali tengok makam pada saat Cempeng dan tua dan tahun baru hari ke-5. Tengok ke makam. Romo kalau di sana kalau tengok makam nengok makam bawa persembahan silakan, nggak bawa juga apa. Yang penting tengok ke makam. Ucapin sama tahun baru. Kalau mau ada buah, beli buah 5 biji. Udah, sama pasangin, sama air aqua. Enggak seperti semacam ya. Udah. Yang penting makam dilihat. Begitu. Ya, tanggal 5. Tanggal 9 katanya Tuhan Allah ulang tahun. Saya nggak tawa aja. Kalau Tuhan Allah ulang tahunnya berapa Bu? Bingung kan? Jadi tanggal 9 itu kita sembahyang di depan adalah ucapan terima kasih kita bahwa kita sudah diberikan umur panjang, kesehatan, berkah, rezeki semua. Itu. Tanggal 14 kue Cina turun. Ada yang dikukus, ada yang dimasak sama terigu, disediakan ke altar. Tanggal 15-nya di end. Dia itu habis tahun baru. Nah sekarang tahun baru itu kalau saya kan orang suka nanya tuh, ini sio apa? Tahun baru ini sio apa nih yang beruntung? Maksudnya cuma dia doang, tapi ya
Ya banyak sekarang. Banyak suhu ini sama suhu ini kadang-kadang versinya beda. Nih, ada yang show anjing, show babi, show tikus, show ayam. Itu adalah golongan orang-orang yang beruntung. Kesehatannya sehat, rezekinya mengalir terus, deras seperti air terjun. Kalau begitu, saya nggak usah kerja. Rezekinya datang terus, sehat, udah saya makan apa aja, makan babi, makan apa udah sehat. Ngerti nggak? Udah sehat ngomong. Giliran aja sio yang cio, macan, cio. Ibu-ibu ngitungin sebawang di dapur, potong, aduh gua lagi cio. Kepreset aja, aduh lagi cio. Begitu ribut sama suami sama laki, cio. Gak boleh jadi ciong, orang suami lagi mandi, dompetnya acak-acakan, udah jadi ciong. Ya. Jadi silakan, ibu mau yakini seperti itu juga silakan, juga nggak apa-apa. Terus ada juga kalau misalnya nonton baru atau menjelang ini ada sembah apa yang ciongnya berat, harus sembahyang ngopi 5 set atau ada di diskotek itu. Silakan kalau masuk, nggak kalau enggak juga nggak apa-apa. Perbanyak kan? Kalau memang berbanyak berbuat baik, jangankan orang ciong, kita aja yang nggak ciong tetap harus berbanyak berbuat baik. Saya aja selama dari hari Senin sampai hari Minggu ini cuma liburnya Selasa sama Sabtu doang, 5 hari itu noyon terus atau noyon ya, noyon tahu ya, jadwal terus itu. Ya, terakhir di Jatawana malam Sabtu, malam Minggu libur. Saya gunakan itu buat keliling sama istri. Ini jadwal. Entar besok hari Senin udah keterima haratan lagi tuh yang orang mau datang. Besok minggu depan ada 4. Ya. Minggu ini 5, minggu kemarin 4. Minggu yang kemarin lagi awal 2. Lumayan lah. Lumayan capeknya gitu. Tapi berkah, sehat. Itu yang saya cuma mengejarnya, cuma pengen sehat, pengen nambah saudara gitu. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, itu kira-kira penjelasan apa sekilas tentang tahun baru ini. Jadi tanggal 24 di Sisiangan itu ajaran Konghucu, Cokung Kongnai itu ajaran Taoisme, dan agama Buddha Mahayana pada tanggal 1 bulan 1 dipercaya hari lahirnya Buddha Maitreya atau Bodhisattva Maitreya. Itu ada 3. Jadi marilah kita sambut tahun baru Imlek ini dengan semangat baru, perilaku baru semua. Yang tadinya mulai malas-malasan, ayo wihara kerja weruana sudah teramat juga. Beda pada saat 25 tahun yang lalu ketika saya datang dengan rombongan 5 tahun. Ya, yang muda itu. Maaf, kalau untuk sembahyang itu ya di meja itu kan ada taruh nasi ya. Itu kalau nasi itu sebenarnya berdasarkan jumlah, misalnya engkau, emak atau para leluhur yang sudah meninggal dan saudara-saudara yang sudah meninggal, atau bagaimana Om? Itu aja. Kalau budaya gimana? Jadi ini ada pertanyaan, kalau kita misalkan mengundang, jadi begitu mau sembahyang, yang disembayangin kita misalkan banyak ya, ada katakanlah ada 10 orang gitu ya, apakah nasinya harus 10? Ya enggak juga. Kalau memang tempatnya muat, kalau ibu merasa ya belum yakin harus 10 ya silakan. Tapi kalau saya di rumah, saya sembahyang cukup nasinya 2 mangkok. Tapi yang saya undang banyak. Tapi kalau memang banyak begitu, Bu, udah nggak usah pakai mangkok, pakai bakul aja. Dia ada nyendok sendiri udah. Jadi terserah ibu mau nasinya 2, mau nasi 3, atau sejumlah orang yang ibu sebut. Itu aja. Karena begini, berarti kalau nasinya ditambah, berarti ayam keluak yang cuma 1 mangkok berarti ditambah lagi jadi 9. Misalkan 10 nih, pakai nasi 10.
Berarti pindang bandelnya ditambah lagi 9. Jadi 10 semua. Enggak. Silakan ibu mau tambah nasinya sesuai dengan yang ibu undang atau yang ibu persembahkan, silakan. Mau cukup 2 juga silakan. Kenapa 2? Kan di sini masih ada yang pakai piring teple ya. Yang perempuan piring teple ya. Yang laki-laki kan pakai mangkok ya. Itu juga cukup, itu sudah mewakili laki-laki dan perempuan, itu aja. Kalau ya Bu ya. Takutnya kalau itu semua 10, ntar itu altarnya penuh sama nasi. Jadi bukan sebagian, itu makan nasi aja udah makan nasi ngumpul gitu jadinya. Ya. Ibu ya gitu ya, penjelasan saya. Silakan. Ya, ada lagi? Ya. Ada lagi? Ya, ada. Tunggu belum pakai ini. Bentar. Biar kedengeran semuanya, biar kedengeran. Kamu tadi kan bilang perayaan Imlek itu merayakan nanti kelahiran bulan Masehi. Berapa? Tadi kamu bilang kan tanggal 1 Imlek merayakan kelahiran bulan Masehi. Ya. Sedangkan belum ada kan belum lahir dong. Memang. Tapi kan kayak ini ada beberapa orang yang merayakan ada kayak udah bilang bulan Masehi itu jangan lahir. Sedangkan kalau Buddha yang akan datang itu kan setelah ajaran Buddha Gautama itu hilang, baru muncul lagi Buddha Maitreya. Ya. Nah, saya bicara ini kan menurut versi Buddha Mahayana, ya. Kalau Buddha Theravada dia tidak membahas. Jadi yang bilang bahwa Buddha yang akan datang ajarannya akan bertahan selama 5.000 tahun kan. Sekarang ini baru istilahnya baru setengahnya. Jadi begitu ajaran dia sudah mulai punah, akan muncullah itu yang namanya Buddha Maitreya, Buddha yang penuh cinta kasih. Nah, gambarnya ini mohon maaf Om, yang gambar orangnya gemuk, kepalanya botak, dia ketawa dulu. Apakah seperti itu? Belum tentu. Karena kalau yang orang-orang Tiongkok pandai memvisualisasi seperti itu. Buddha gambarnya seperti itu karena diambil dari 32 unsur yang ada di dalam tubuh Buddha. Jadi menurut paham versi Mahayana bahwa tanggal 1 bulan 1 itu dianggap sebagai hari lahir Buddha Maitreya, Buddha yang akan datang. Jadi seperti itu. Ini menurut paham Buddha Mahayana nih. Jadi kalau ibu misalkan kan sekarang baru berapa? 256 berapa nih? Dewasa. Berarti kan masih ada 2400 tahun lebih lagi. Ya seperti itu. Nanti mudah-mudahan kita kesampaian ya. Jadi kita begitu. Nah sekarang apalagi yang ibu mau yang kurang puas. Seperti itu. Kita bicara masalah paham Buddha Mahayana ini. Kalau Buddha itu kan merayakan suatu kayak istilahnya bukan kelahiran itu ya kata syukur kita yang didapat dalam tahunnya. Iya. Kita menyambut kelahiran Buddha Mahayana. Ya. Nah, jadi ada paham Buddha Mahayana itu tanggal 1 bulan 1 itu dianggap dia itu ada sembahyang seperti kayak Togulgong segala sembahyang, dia menyambut gitu. Dan mereka percaya karena yang bilang bahwa akan adanya Buddha Maitreya yang Buddha ke-29 itu Buddha sendiri. Cuma apakah itu bentuknya atau bagaimana? Pokoknya dia syaratnya ajaranku akan bertahan selama 5.000 tahun. Setelah 5.000 tahun ajaranku akan punah, maka muncullah Buddha yang baru, yaitu Buddha Maitreya. Nah itu versi Mahayana. Kalau menurut versi Theravada itu tidak disebut, nggak ada. Ya, jadi ini Buddha Mahayana. Ibu harus tahu nih. Jangan sampai di versi Theravada nggak ada ya, Romo ya. Buddha Mahayana nggak dikenal kan. Nah, sama. Nah kalau sebenarnya contoh di Mahayana kita mengenal adanya upacara ulamana. Ulamana itu apa? Sama kalau di Theravada sekarang patidana ya, sama seperti itu. Nah cuma ibu yakin atau tidak itu terserah ibu. Tapi yang jelas orang Mahayana, versi Mahayana dia meyakini karena adanya di Buddha Mahayana. Sorry ya, jadi saya coba tadi menyebutkan supaya Budanya yang di Imlek itu yang mana yang ada Budanya? Yaitu tanggal 1 bulan 1 dianggap. Coba lihat bukunya sejarah ini. Ya. Jadi apakah ibu percaya? Nggak percaya? Ya udah.
Ya karena ini versi Mahayana adanya gitu. Versi yang suhu itu, bukan versi yang seperti orang-orang yang yang guru-guru yang para biku yang dari Theravada. Dia tidak percaya, dia cuma percaya Buddha Gautama. Makanya paritanya Arahang sama sang Buddha itu cuma satu, Buddha Gautama. Gitu ya. Kalau saya jelasin lagi tentang parita Arahang sama sang Buddha, inilah aja. Kepanjangan. Ya, saya juga pernah ditanya kenapa O itu menunjukkan bahwa itu adalah satu, tunggal, gitu ya. Itu aja penjelasan. Jelas nggak jelas? Mohon diterima jelasnya. Jadi yang jelas pada saat Imlek, kalau memang kita biasanya memperingati seperti yang tadi saya sebutkan, silakan. Makanya saya sebutkan mau sembahyang Chokun Kong silakan, enggak juga nggak apa-apa. Mau sembahyang Gisi Siang Ang juga terserah. Nah, makanya kenapa kita memperingati merayakan tahun baru Imlek? Karena tahun baru Imlek ya, yang ada sekarang tahun depan 2575 dihitung pada saat Nabi Kongcu lahir. Jadi usia Nabi Kongcu itu besok 2575. Jadi Imlek itu 2000 tahun yang lalu sebelum Nabi Kongcu lahir itu sudah ada, sudah dirayakan. Jadi kalau umat Kongcu mengklaim bahwa itu hari raya dia, ya silakan. Pokoknya kita mau ikut-ikut sih. Ikut juga kita dilarang ya, Bu ya. Orang tanggal 1 Januari kita juga merayakan kok. Tanggal 1 Januari Ibu sadar nggak? Ibu merayakan tanggal penyambut tahun baru tanggal 1 Januari. Ingat ya? Di rumah bakar apa? Ya, maka ada bakar petasan, ada bakar jagung, ada bakar ikan kan. Itu kan menyambut itu kegembiraan seperti itu. Itu dulu Bu penjelasan saya. Nanti. Sudah jam 11:10. Saya kira inilah sharing dialog kita pada hari ini. Semoga ada oleh-olehnya dari sini begitu pulang ke rumah. Nah, baik Bapak Ibu, saya juga mengingatkan mari kita sambut tahun baru Imlek 2575 dengan penuh sukacita. Ya. Jadi nggak ada orang yang berkabungnya belum selesai nggak boleh ikut Imlek, ikut aja Imlek tetap. Ya. Suka ada begitu. Kenapa dia nggak keluar dan jadi abu belum 3 tahun? Silakan. Yang mau rumah saudara-saudara. Kan begitu. Kadang-kadang orang cuma dia katanya. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga di tahun-tahun yang akan datang kita tumbuh dengan semangat baru, dengan perilaku baru, semuanya serba baru. Tentunya yang hal yang positif. Terima kasih atas perhatiannya dan saya undang Bapak Ibu bersikap panjang sejenak. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva. Pada pagi hari ini umat Cetyawewana Arama melaksanakan puja bakti. Semoga berkah kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, serta kebahagiaan lahir batin selalu meliputi diri dan keluarga kami. Semoga saudara-saudara kami yang menderita sakit memperoleh kesembuhan dengan segera. Semoga arwah saudara-saudara kami yang telah menolong kami senantiasa berada di jalan yang terang. Demikianlah kami akhiri puja bakti pada pagi hari ini. Sabe Sata Bawantu Sukitaka. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadi. Salam dalam nama Namo Buddhaya.